COVID yang terbaru ini, tidak bermaksud klaim, tapi kan kita semua jadi saksi. Penanganannya keliru berat dari sejak awal, sehingga korban sampai lebih 100.000 orang. Bayangkan itu, 100.000 itu manusia, Masya Allah. Satu jiwa saja kalau menurut Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 32, itu sama dengan kalau kamu membunuh manusia tanpa alasan yang jelas, kamu sama juga membunuh semua manusia. Jadi dari perjalanan hidup abang itu, sebenarnya abang nyari apa? Saya juga merenung itu, betul juga tuh, luar biasa itu. Dalam sistem yang seperti ini, saya memahaminya Islam fungsional. Makanya saya gambarkan secara osjubedil itu bagaimana Islam berfungsi. Nah, ada 3 pilar yang memungkinkan tuh itu. Satu, pendekatan kita sebagai integritas, orang yang berintegritas. Kedua, kapasitas. Ketiga, otoritas. Nah, saya pikir kalau integritas presiden misalnya, integritas DPR, iman Islamnya takwa betul kepada Allah, mungkin lahir hukum Islam tuh. Siapa yang nggak mungkin? Orang didukung kok oleh pasal 29 ayat 1 dan 2. Dasar negara kita ini tauhid, Bos. Ketuhanan yang Maha Esa. Saya antum mungkin lebih jago tentang tata negara, tapi saya pelajari tentang tauhid ini di Indonesia saja yang dipakai sebagai dasar negara. Allah, nggak ada negara lain. Nah, oleh karena itulah itu promosi Bung Karno, keberkahannya. Jadi itulah salah satu promosi Bung Karno kepada luar dunia. negeri. Ya kan? Makanya Pancasila ketika dia berhadapan dengan Uni Soviet, dia bilang ini ada dasar ketuhanan. Begitu berhadapan dengan liberal, di sini ada musyawarah mufakat. Yang ingin mengatakan begitu. Ya, kita akui lah Bung Karno the best lah untuk itu. Jadi dalam perspektif ini sebagai Islam yang harus berfungsi, saya tadi jadi mencoba gitu loh. Tapi pernah juga calon ketua KPK saya daftar betul. Oh, daftar. Barang tahun berapa? Lawannya Antasari itu. Berarti periode yang kedua ya. Dan itu saya baru tahu situ, pada main-main semua. Saya benci itu. Kan memang begitu sekarang. Itu juga yang saya kritik kan. Nyogok gitu loh. Saya udah bilang untuk state auxiliary agency atau state independent body, semakin Anda berintegritas, makin Anda punya kapasitas, makin punya netralitas, semakin digeser. Tidak terpilih. Iya, semakin digeser itu saya rasakan betul itu. Karena yang tidak bermaksud mengklaim paling bagus ya, tapi isi kok tas begitu? Soalnya. Bukan kapasitas. Tapi isi tas. Nah, jadi logika sederhana tadi untuk bisa Islam ini berfungsi, tadi integritas, kapasitas, otoritasnya harus jelas. Kau apa gitu. Nah, saya coba lewat pemilu, kan itu konstitusional. Jadi nggak mungkin saya dituduh teroris, orang saya ikutin prosedur. Tapi terakhir saya yang tangkap kedua itu dituduh ambil teroris saya. Makar. Yang bom itu bom molotov itu. Kan abang kan dituduh makar juga. Iya, makar juga. Tahun berapa? Tahun 2019. Padahal saya bicara di depan rumah Prabowo dan saya bela Prabowo waktu itu karena sebagai lawyer. Lawyer menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tidak boleh dikriminalisasi. Pasal 16. Tapi tetap saya ditahan. Dengan tuduhan makar. Iya, makar. Saya bilang saya ledeknya makar apa? Makan roti bakar apa? Bukan bermaksudnya, tapi jagungnya. Cara berpikirnya itu nggak luar biasa, hukum itu nggak dianggap gitu. Waktu itu sama Lee Sungkarisma juga. Kan? Sebelah kamar saya deh. Tanya dia itu. Saya nomor 3 di kamar nomor 2. Tapi abang kan belum jelas tuh statusnya sekarang sampai sekarang. Digantung-gantung aja. Iya, gantung itu. Kayak remote control ya. Iya, tapi saya nggak peduli, tawakal aja lah. Kalau nggak begitu nggak bisa bergerak apa-apa gitu. Iya. Padahal saya bergeraknya tetap konstitusional. Gugat ke pengadilan, bukan main-main yang nggak benar gitu. Kalau daluarsanya belasan tahun tuh. Ya nantilah, tergantung suasana politik loh itu. Mudah-mudahan 2024 itu sudah berubah itu barang. Ya mudah-mudahan, apalagi sebelum itu. Sobat era sekalian, kita tidak bicara mengenai siapa orangnya, tapi sistem yang lebih baik. Karena kita kan mendambakan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kan. Dan klaim negara hukum lagi. Iya, dan berkedaulatan rakyat.
melindungi segenap bangsa, itu tadi yang 4 tadi itu. Sejahterakan. Cuma ini Bang, tolong Bung Rofli yang dimuliakan Allah. Ini visi misi sebagai presiden mestinya nggak usah pakai bikin visi misi lagi. Kalau mau capres, saya lihat tuh dialog presiden pakai misi. Ngapain bikin? Dia jalan aja 4 hal itu. Iya, jadi operasionalisasi dari 4 komitmen itu udah pasti Undang-Undang Dasar 45. Iya. Ngapain bikin visi misi? Untuk melindungi segala bangsa apa strategi Apa strateginya? Bagaimana konsep dasarnya? Iya. Kayak sekarang bikin PPHN, ngapain PPHN? Iya. Secara ilmu tata negara yang saya pahami juga ya, karena S1 saya tata negara ya. Iya. Itu amat sangat disfungsional dari fungsi Undang-Undang Dasar 45. Iya. Itu kalau bicara pokok-pokok haluan, itu sudah pokok-pokok haluan tuh UUD 45 itu sendiri. Kecuali Kalau mau dibikin repelita. Kecuali kalau PPN. Repelita masih masuk akal. Ya, kecuali kalau PPN itu pajak pertambahan nilai. Itu pun dinaikin sekarang. Belajar itu. Nah, itu juga, jadi saya pikir nggak cerdas. Apalagi ketua MPR itu adik kelas saya, sama-sama di Jayabaya dulu. Ketua MPR Bambang Susatyo. Iya, adik kelas dulu. Di Jayabaya. Oh, di Jayabaya. Iya. Oke, S1-nya Jayabaya ya, Bang, ya. Oke, nah. Kemarin saya ketemu Ges Khalifah Jayabaya juga kayaknya. Iya. Ketemu Bursa juga. Yusuf Martak. MS Kaban Jayabaya juga. Yusuf Martak sama tanggal lahirnya tanggal 3 Desember. Luar biasa. Allahu Akbar. Jadi Bang, the last ya, ini karena menjelang maghrib juga, salah saya juga karena tadi agak lama persiapannya. Iya. Kan yang namanya politik Abang pasti tidak bisa dilepaskan, ya kan? Sudah part of the blood, ya kan? Sudah bagian dari darah, ya kan? Soulmate ya. Nah, bukan Soleh Mahmud. Soleh Mahmud dekat sini. Dekat sini Soleh Mahmud. Oh gitu ya. Nah, tapi Abang kan pasti dong berpartisipasi ingin di 2024. Pasti. Tapi partisipasinya apa bentuknya? Saya pakai konsep tahu diri. Oke. Iya. Kapasitas, integritas, dan otoritas yang ada diri saya sekarang yang melekat nih kayaknya belum sampai lah, tahu diri lah. Saya kira ini penting konsep tahu diri karena saya ngambil dari teori Islam dalam sholat jamaah. I see. Nggak perlu cari-cari imam. Semua orang udah tahu. Oh si fulan ini udah lebih bagus segala-galanya. Maju jadi imam. Nggak ada yang ribut. Iya, karena memang konsep tahu diri paling hebat udah teruji. Iya. Ini jangan nggak bisa baca Al-Fatihah aja jadi imam di Afghanistan lagi misalnya. Ya, itu kan nggak tahu diri menurut saya. Nggak pas gitu loh. Nah, dalam konteks ini untuk 2024 ya siapa yang punya kapasitas, yang punya integritas dan tentu tadi isi tas. Nah, itu yang saya masih nggak sanggup tuh isi tas kagak ada. Nah, mereka yang itu tolong jangan keluar dari visi misi UUD 45 tadi. Jangan cuma jargon, tapi dibuat dalam bentuk aplikasi rencana-rencananya tadi. Tapi maksud saya bukan menjadi calon, tapi terjun sebagai insan warga negara yang menginginkan hadirnya pemimpin yang baik. Masuk partai mungkin Abang udah nggak mikir lagi kan? Bahkan sekarang saya masih ketua umum Partai Pemersatu Bangsa. Coba klik Google tuh. Ada. Ketua umum Partai Pemersatu Bangsa. Iya, PPB. Oh itu dari mana ininya? Badan hukumnya ada? Ada, resmi. Ada. Bisa dijual itu. Gitu. Pendirinya udah meninggal ya Pak Muntako tuh. Sekarang pertanyaannya, Muntako itu Firman Muntako bukan? Bukan, yang dari Demokrat tuh. Oh, dari Demokrat. Nah, sekarang Abang mau ngambil peran sebagai apa dalam prosesi 2024 nanti? Saya berpikir secara fungsi. Saya mau menyadari dan mungkin antum juga nggak ada urusannya sama HMI atau apa, yang penting kamu beriman sama Allah. Yaitu Al-Quran nggak boleh dipisahkan dengan kekuasaan. Ketika ini dipisahkan, sekularisme terjadi hingga detik ini 76 tahun. Ukurannya apa? Pendidikan coba antara Kemen 76 tahun itu sepanjang Indonesia merdeka. Iya. Ini kan ukuran kita. Karena setelah mereka artinya bisa menentukan hukum dan lain sebagainya. Tapi menjadi ukuran hingga detik ini. Hukum Islam tidak berlaku secara proporsional.
tidak bermaksud saya menggusur, justru saya pakai Pancasila. Yang dimaksud ketuhanan Maha Esa itu apa? Nggak bisa yang lain, karena dijelaskan di Mukadimah alinea ketiga, berkat rahmat Allah. Jadi itu pasti Allah dalam ketuhanan Maha Esa itu. Jadi abang akan, dan penjelasan itu ada dari Ki Bagus menjelaskan surat Al-Ikhlas. Anda lihat ada lembaran negara. Jadi saya nggak ngaco-ngaco, memang begitu. Nah, jadi pertanyaan tadi fungsi, saya ingin berfungsi ke situlah. Apakah nanti Allah takdirkan jadi presiden atau enggak, itu soal proses. Apakah nanti dijadikan tim sukses yang utama atau tim pendebat dan lain sebagainya. Tapi nggak akan diam saja. Nggak akan diam. Terus berfungsi. Fungsional. Coba kalau disfungsional kita jadi munafik. Tapi satu soal yang sering saya titipkan kepada semua orang yang saya interview adalah, kita kan ingin mencari yang terbaik. Salah satu yang terbaik itu kalau open dan fair competition. Betul. Nah, saya khawatir dengan masuknya PAN ke dalam gerbong istana ini, pesta itu antara oligarki yang istana saja, karena partai yang lain tidak bisa nyalon karena 20%, kan mereka kan nggak nyampe 20%. Katakan let's say Demokrat sama PKS. Sikap abang apa terhadap fenomena ini kalau tiba-tiba wah ini ada sebuah, saya katakan, permufakatan jahat demokrasi untuk hanya pesta di antara mereka saja? Saya memahaminya ada 3 hal. 1 feodalisme, 2 oligarki, 3 transaksional. Ini pasti berurut ini. Nah, kita ini nggak bisa lepas dari feodal. Tunjukkan sama saya partai mana yang nggak feodal. Feodal semuanya, tergantung kepada ketua umum atau ketua pembina. Nah, di dalamnya itu pasti oligarki, nggak mungkin ngambil orang lain kalau nggak orang dekat dia. Ada yang tidak feodal, Persendi, Persatuan Partai Seni dan Dagelan. Dulu ada di Yogyakarta. Tapi kan akhirnya kan nggak hidup lah pasti. Nah, yang ketiganya pasti transaksional. Nah, ini yang saya mau dobrak. Maka tentang threshold untuk 20% itu saya setuju, Rocky Gerung, antum juga. Jadi kita fokus sekarang ini, tolong MK juga tolong tahu diri dalam pengertian fungsi ya. Anda nanti ditanya di akhirat oleh Allah. Kalau nggak di dunia ini jadi masalah besar, yaitu kenapa threshold 20% itu kan menghalangi demokrasi sesungguhnya. Harusnya calon berapa aja boleh, terseleksi secara kapasitas tadi. Bang, ini terkait 2024 Jadi tadi kita sudah banyak ngomong tapi this is mungkin the last question Kita kan bagaimanapun tidak mungkin diam kalau kita merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan kebangsaan ini. Benar. Apa yang abang rasakan dalam masa pemerintahan sekarang ini yang dipimpin oleh Presiden Jokowi tentunya, dan apa konsep abang kalau seandainya abang menemukan wah banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk juga isu yang mengatakan wah ini jangan-jangan mereka pesta di antara mereka saja oligarki itu karena sudah merekrut PAN, lawan tidak ada lagi karena 7 parpol itu sudah 82%, sehingga presidensial threshold minimal 20% itu tidak akan tercapai oleh partai oposisi. Silakan Bang, ini the last part of interview ini. Terima kasih brother Refli Harun yang dimuliakan Allah. Amin. Ada beberapa hal, antara lain berupa konsepsi dan berupa juga hal-hal yang disebut public opinion. Maksud saya public enemy. Dalam konteks konsep, problem bangsa kita ini tidak konsisten. Bahasa Islamnya tidak istiqomah. Tidak teguh pendirian terhadap nilai-nilai yang sudah diyakini dan bahkan dijadikan hukum. Nah, Quran menyatakan dengan jelas surat As-Saff ayat 2 dan 3. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah amat sangat benci kepada orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakan. Nah, dalam konteks Indonesia omdo. Dalam konteks Indonesia ini bukan cuma omong, udah jadi undang-undang. Apa? Pancasila dan Undang-Undang 45. Misalnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa Anda berani bilang
ini sesuai dengan Pancasila sistem politik yang sekarang? Tidak bertentangan dengan sila keempat itu. Kok modelnya demokrasi yang kebablasan yang tidak sesuai dengan sila keempat? Kita ini rakyatnya dipimpin oleh hikmah. Ini hikmah ini kalau mau bicara, waduh, kiai paling banyak bisa. Tapi saya mendalami hikmah ini, kata hikmah itu banyak sekali di Al-Quran, mengajarkan kita ini dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi orang-orang yang punya kapasitas hikmahnya itu loh, itu yang harusnya mewakili. Yang punya hikmah kebijaksanaan. Iya, bukan orang sembarangan karena punya duit, calon ini, calon itu, nyogok sana, nyogok sini. Akhirnya itu. Nah, kemudian Allah mengingatkan lagi di surat At-Taubah ayatnya 23. Aba'akum wa ikhwanakum. Bapak-bapak kamu dan saudara-saudara kamu jangan kamu pilih jadi pemimpin. Aulia disebut di Quran itu. Ya. Atau pembina atau yang mengayomi kamu, jangan, jika ia mengutamakan kekafiran atas keimanan. Oke, artinya ada jikanya. Ya, jika. Jadi kita tidak nepotisme gitu. Nepotisme itu boleh tapi berkualitas. Berkualitas. Ya. Tadi osjubedilnya dipakai. Iya. Nah, maka kalau kamu pilih juga kamu zolim. Ya, itu konstruk yang kedua. Konstruk yang ketiga, surat Al-Maidah ayat 51. Jangan kamu pilih pemimpin Yahudi Nasrani. Kalau kamu pilih juga kamu sama bagian dengan mereka. Nah, dari tiga konstruk Quran ini, kita harusnya berpikir secara serius dan cocoklah dengan sila keempat. Jangan lagi menyimpang. Kita ini udah menyimpang jauh. Beradu argumentasi siapa? Anda kan profesor juga di bidang apa keliru saya memahami bahwa sekarang ini menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, khususnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi maksud Abang pemilihan presiden langsung ini mau diapakan? Ya, dalam pengertian itu tidak bermaksud juga menggurui. Ini kan sudah ada begini. Tapi pertanyaan seriusnya bagaimana kita mengingkari Pancasila? Apa jalan keluarnya untuk supaya ini tidak bertabrakan dengan nilai-nilai tadi? Kan nggak mungkin kita rubah Pancasila. Nah, maka jalan keluarnya tentu dibikinlah kembali kepada konsep yang Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, ini orang juga banyak keliru. Kalau yang asli nanti nggak ada batasan kepemimpinan. Masa jabatan. Nggak ada. Itu nggak penting dalam Islam. Kalau dia betul jujur, benar, adil, kita disejahterakan sesuai 4 tugas pokok presiden dari Undang-Undang Dasar 45. Ngapain kita ganti-ganti? Itu bicara dan menghemat biaya luar biasa. Karena setiap pemilu itu ratusan triliun, bukan sedikit. Untuk apa uang sebanyak itu? Nah, lebih baik dalam pengertian itu kembali ke Pancasila. Kalau mau konsisten dengan Pancasila, itu yang saya bilang problem kita ini tidak konsisten. Maka Allah benci. Nah, kebencian Allah terlihat dari seluruh kebijakan yang diambil oleh rejim ini banyak menyimpang. Misalnya COVID yang terbaru ini tidak bermaksud klaim, tapi kan kita semua jadi saksi. Penanganannya keliru berat dari sejak awal, sehingga korban sampai lebih 100.000 orang. Bayangkan itu, 100.000 itu manusia, Masya Allah. Satu jiwa saja kalau menurut Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 32, itu sama dengan kalau kamu membunuh manusia tanpa alasan yang jelas, kamu sama juga membunuh semua manusia. Apalagi 6 ya. Apalagi 6 ya. Ini udah ratusan ribu lah kita itu COVID. Karena salah penanganan. Dan biayanya sudah lebih dari 1.034 triliun. Yang sepengetahuan saya tahu, mungkin sekarang udah lebih. Pokoknya lebih dari 1.000 triliun. Outputnya mana? Kok COVID terus dari? Kok PPKM di jalan? Nah, PPKM itu harus dimengerti pembatasan, bukan pelarangan. Tapi kenapa pelaksanaannya jadi pelarangan? Ya, dalam pengertian yang kita lihat, dagang ini nggak bisa, itu nggak bisa, keluar rumah nggak bisa dilarang semua. Boleh. Itu kan jadinya nggak menyimpang dari konteks program yang dimaksud dengan pembatasan. Tapi Bang, semua orang kan banyak mengeluh soal begini. Tapi what should to be done, ya kan? Apa yang harus dilakukan? Saya sudah lakukan, gugat Jokowi. Kan jelas itu, terukur. Jadi maksud Abang, maka nanti kita lihat yudikatif pemerintahan ini harus diakhiri secara konstitusional. Nggak boleh. Kan
Antum sering lihat juga di video saya lihat. Kalau menjatuhkan presiden boleh asal konstitusional. Kalau yang nggak boleh itu inkonstitusional. Bikin makar, bikin gerakan-gerakan anarkis, ya itu nggak boleh. Kita gugat ke pengadilan boleh. Itu sangat konstitusional. Mengeluarkan pendapat opini boleh. Boleh dijamin oleh